Hai guys, di sini kami akan memberikan materi pembelajaran tentang ahli waris dalam kasus tertentu dengan objek cakupan anak luar kawin dan anak angkat. Yuk ditonton videonya. Nah, sebelum kita masuk materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Azara Susanto, Novita Putri Bulan, dan Vila Akram Ramadansyah. Hukum waris. Definisi dari hukum waris yaitu hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Lalu, bagaimana sih syarat-syaratnya agar harta tersebut bisa beralih kepada ahli waris, dan kapan harta tersebut bisa beralih, serta apa syarat-syaratnya? Harta kekayaan akan berpindah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Oke, next, apa saja sih syarat untuk menjadi seorang ahli waris? Pertama, adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin. Yang kedua, pemberian melalui surat wasiat. Dan yang ketiga, harus ada pada saat orang tersebut meninggal dunia. Next, berikut akan kami jelaskan mengenai 3 golongan anak menurut KUH Perdata. Termasuk di dalamnya bagaimana cara mengenai ahli waris dalam kasus tertentu, yaitu anak angkat dan anak di luar kawin. Yang pertama, ada anak sah, yakni anak yang lahir karena suatu perkawinan yang sah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur juga dalam pasal 250 yang mengatakan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Oke, next. Adapun anak di luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan, dapat juga anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat istiadat, dan menurut hukum yang berlaku. Adapun anak luar kawin menurut KUH Perdata, yang pertama ada anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan kemudian diakui. Yang dapat adalah anak-anak dalam arti sempit. Yang kedua ada anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui, atau anak zina dan anak sumbang. Selanjutnya, ada kedudukan anak luar kawin dan upaya hukum pengesahan anak tersebut sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anak angkat dan bagaimana sih kedudukan anak angkat dalam hukum perdata sebagai berikut. Oke guys, next kita akan mempelajari kedudukan dan hak anak angkat dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Thank you for watching guys.